wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Qala al-faqih Abu Samarqandi, tuba liman rawaqahu Allahul fahma wa aiqadahu min sunnatil ghaflati wa faqahu litafakkuri fi amrin khatimatihi. Kata Abu Samarqandi, beruntunglah bagi orang yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kepahaman atas agama, sehingga kalau orang ini paham atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah melaksanakan perintah Allah. Dan apabila kita diberikan kepahaman oleh Allah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bi khairin faqihu fid din." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka akan dipahamkan agama. Jadi pahamkan agama ini mudah melaksanakan perintah Allah, mudah menjauhi larangan Allah dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diingatkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan yang lalai. Karena pada dasarnya manusia ini banyak perbuatannya lalai. Artinya tidak disertai zikir kepada Allah, perbuatannya sia-sia. Maka beruntung yang diingatkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya sifat kelalaian. Karena jika di dalam diri kita itu ada sifat lalai, yang namanya lalai, Pak, maka banyak hal yang disia-siakan. Waktunya banyak disia-siakan, tenaganya banyak disia-siakan, ucapannya banyak disia-siakan. Dan orang lalai bisa nggak ingat. Nggak ingat apa? Nggak ingat sholat. Bahkan kadang-kadang sama keluar pun nggak ingat. Kalau sudah terlanjur kepada yang namanya perbuatan lalai. Dan beruntung juga bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, kekuatan untuk berfikir. Berfikir apa? Berfikir tentang akhir daripada permasalahannya. Dengan kata lain, bagaimana akhir daripada kehidupannya. Kenapa dibilang untung? Karena sedikit daripada manusia yang dia diberikan kepahaman oleh Allah atas agama. Dan sedikit juga orang yang sadar daripada sifat lalainya.
Juga sedikit orang yang dia mau berpikir tentang masalah akhir daripada kehidupannya. Yang dia pikirkan apa? Yang dia pikir bagaimana urusan dunia saja. Jadi nggak banyak orang yang memikir bagaimana akhir daripada kehidupannya, bagaimana masa depan akhiratnya. Karena yang dipikirkan cuma masa depan dunia, tapi nggak pernah berpikir masa depan akhirat. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, yang ada di pikirannya bagaimana supaya hidup enak, tapi tidak pernah terpikirkan bagaimana matinya enak. Jadi yang dipikirkan bagaimana hidup enak, tapi nggak terpikirkan bagaimana mati enak. Karena yang namanya hidup enak, kalau sudah tua Pak, keenakan ini banyak dicabut oleh Allah. Coba bayangkan, dari muda numpuk harta sebanyak-banyaknya demi masa depan. Dengan harapan apa? Tuanya nanti bisa hidup enak. Hartanya banyak, duitnya banyak, tapi ternyata setelah tua nggak bisa juga hidup enak. Kenapa? Karena orang yang sudah tua ini makan pun sudah banyak pantangan. Kalau orang sudah banyak pantangan Pak, kan itu nggak enak juga dah. Mau makan daging pantangan, mau makan duren pantangan, makan gulai pantangan. Lalu apa enaknya? Tidur pun juga kurang enak juga. Apalagi udah usia di atas 60, 70 misalnya, itu tidurnya itu bentar-bentar bangun, bentar-bentar bangun, bentar-bentar bangun, nggak bisa menikmatin. Nah, disinilah perlunya kita pikirkan, bukan hanya kita mikirin hidup enak, tapi yang kita pikirkan bagaimana juga mati enak. Kenapa? Karena kematian ini saudara adalah pintu daripada menuju akhirat. Makanya orang kalau ke akhirat harus meninggal dulu Pak, meninggalkan dunia dulu baru bisa ke akhirat. Tapi kalau nggak meninggal dulu maka nggak bisa ke akhirat. Nah, disinilah kita kembali bahwasanya kata Abu Samarqandi, beruntung bagi orang yang diberikan kepahaman oleh Allah, beruntung bagi orang yang diingatkan daripada kelalaian oleh Allah, dan beruntung juga bagi orang yang diberikan fikir bagaimana agar supaya akhir daripada kehidupannya husnul khotimah. Karena fikir ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ini fikir. Dan kemuliaan seseorang ini tergantung bagaimana fikirnya. Kenapa? Karena fikir nikmat besar daripada Allah. Sehingga dengan fikir, perkara yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Contoh gini, besi pada dasarnya kalau ditaruh di air, besi ini tenggelam. Ini dasarnya. Tapi karena dipikirkan oleh manusia dengan berbagai macam usaha dan pikiran, maka besi yang sifatnya tenggelam ini bisa menjadi angkutan dari satu pulau ke pulau yang lain. Kenapa? Dipikirkan itu besi. Begitu juga besi yang sifatnya kalau ditaruh di udara, dilempar, ini jatuh ini besi. Tapi karena dipikirkan oleh manusia dengan kekuatan pikiran itu, maka besi bisa terbang. Sehingga bisa menjadi angkutan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena dipikirkan. Nah, makanya kalau pikiran kita arahkan kepada urusan dunia, maka dunia kita maju, Pak. Bisnis kita maju, jabatan kita maju, semuanya maju. Kalau kita arahkan kepada urusan dunia, dunia kita maju. Nah, majunya dunia kita tanpa kita pikirkan akhirat, maka kita hanya mendapatkan dunia saja. Dunia banyak kita dapatkan, tapi menikmatin juga belum tentu. Sehingga bisa jadi di akhiratnya kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Pikiran kita arahkan kepada urusan dunia.
Tapi di saat pikiran kita arahkan kepada urusan akhirat, maka akhirat kita akan maju. Artinya apa? Artinya persiapan akhirat akan semakin mantap. Apa bentuk persiapan akhirat? Perintah Allah. Itu bentuk daripada persiapan akhirat. Kenapa? Karena masing-masing kita mau ke akhirat. Cuman ada orang yang mempersiapkan untuk kehidupan akhirat, ada orang yang tidak mempersiapkan daripada kehidupan akhirat. Makanya orang yang rajin majelis taklim, berjamaah ke masjid, baca Quran, zikir, perintah Allah dijalankan, sunnah Rasul dijalankan, orang yang seperti ini berarti persiapan untuk kehidupan akhirat. Karena ada juga orang mau pulang ke akhirat tapi nggak ada persiapan akhirat. Waktunya sholat dia nggak sholat. Jadi menghabiskan umurnya kadang-kadang di pos ronda sendirian, ngelamun kadang-kadang. Atau bahkan menghabiskan umurnya sambil main gaple. Kadang-kadang menghabiskan umurnya di kolam pancing, walaupun nggak mancing, nongkrong aja, ada seperti itu. Artinya apa? Dia mau pulang ke akhirat tapi tidak pernah mempersiapkan bekal ke akhirat. Ya ibarat orang mau pulang kampung tapi nggak punya bekal, Pak. Suruh cari bekal kagak mau, ngambek diajak kerja. Lah makanya orang yang semacam ini bakalan sengsara ini orang. Udah tahu di Jakarta udah mau digusur, diuber-uber Satpol PP, tiba-tiba kagak ada persiapan pulang kampung ke Jawa, kan bisa jalan kaki itu. Lah ya kalau masih muda, kalau udah tua, ya jalan kaki udah kagak kuat, bekal kagak ada, kan sengsara di jalan itu namanya. Nah itulah ibaratnya kalau orang tidak mempersiapkan kehidupan akhirat, maka di akhirat akan sengsara. Kenapa? Karena kagak punya bekal. Temannya pada ke sorga, dia nyungsep deh di neraka. Kenapa? Kagak punya bekal. Nah makanya dengan demikian kata Abu Lais, fanas'alullah ta'ala ayaj'ala khatimana fi khairin wa yaj'alu khatimana ma'al bisyarah. Makanya kita mohon kepada Allah agar supaya akhir daripada kehidupan kita itu akhir yang baik. Akhir yang baik bagaimana? Yaitu diakhiri dengan amalan-amalan yang baik. Meninggalnya dalam keadaan ibadah misalnya kan. Dan begitu juga bagaimana supaya di akhir kita ini penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Fa innal mu'mina lahu bisyaratun minallahi ta'ala inda mautihi. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman ini dijanjikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kematiannya. Ya. Jadi orang-orang beriman dijanjikan bisyarah, kebahagiaan, kesenangan di saat kematiannya. Ini orang beriman. Wa huwa qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Jadi orang-orang yang mengatakan Allah Rabb saya, yang mengatakan bahwasanya Allah Tuhan saya, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Maksudnya apa? Yakni tafsirannya amanu billahi wa rasulihi wasabatu alal iman. Artinya beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul, dan dia tetap atas imannya sampai meninggal dunia. Artinya apa? Imannya ini tidak goyang, imannya ini tidak mudah tergadaikan, imannya ini tidak mudah tergoda. Itulah yang dimaksud istaqamu. Ya, jadi orang-orang istiqomah ini beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dan dia tetap atas keimanannya. Ini yang dimaksud adalah orang-orang istiqomah.
Wa yuqalu, dan sebagian ulama juga mengatakan sumastaqamu, yakni adaul faraida wa nahau anil maharim. Tafsiran daripada istiqamah ini ada yang mengatakan bahwasanya seseorang ini selalu menunaikan yang fardu dan juga mencegah daripada perkara yang haram. Ini yang disebut dengan orang istiqomah. Yang fardu ditunaikan, yang wajib ditunaikan, nggak dikurangin dan nggak ditambah. Kenapa? Karena memang sesuatu yang wajib, yang fardu ini nggak bisa dikurang dan kagak bisa ditambah. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu nggak bisa dikurang dan ditambah. Misalnya dikurang jadi 3 waktu, nggak boleh. Ditambah jadi 6 waktu juga nggak boleh. Cuman yang terjadi sekarang kadang-kadang nambah enggak, ngurang itu banyak. Ya kan? Minta diskon dah ya. 5 waktu jadi 3 waktu. 3 waktu kadang-kadang cuma 1 waktu. Bahkan kadang-kadang seminggu cuma 1 kali. Diskon minta gedean setahun deh 1 kali. Jadi yang disebut orang istiqomah adalah orang yang menunaikan yang fardu, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan dalam kehidupannya dan juga menjauhi daripada perkara yang haram. Perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dalam kehidupannya. Kenapa? Yang haram itu jelas, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama ini kan ada perintah, ada larangan. Ini agama. Perintah ini ada yang sifatnya wajib, perintah ada yang sifatnya sunnah. Larangan ada yang sifatnya haram, larangan ada yang sifatnya makruh, dan di antara keduanya itulah yang disebut dengan ibaha atau mubah. Ya. Jadi menunaikan perintah Allah ada yang sifatnya wajib, dan juga ada yang sifatnya sunnah. Nah, makanya orang-orang yang istiqomah, maka perintah Allah dilaksanakan. Sunnah ini sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena sunnah ini kita menjalankan perintah selain wajib ini sepuas kita, semau kita dan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau yang namanya yang wajib, yang fardu udah lepas, gak bisa ditambah. Bagaimanapun orang itu semangatnya. Bahkan kalau misalnya Pak kita semangat, kita nambah sholat jadi 6 waktu, maka orang bilang itu sesat. Dan memang itu sesat itu. Kenapa? Menambah yang fardu. Nah, kalau kita mau nambah, misalnya kita semangat sholat, maka kita tambah sholat sunat. Sholat sunat kapan saja, silakan boleh. Kecuali di waktu-waktu yang dimakruhkan, yang dilarang untuk sholat. Tapi selain waktu itu boleh, silakan. Mau sampai 1000 rakaat silakan. Mau sampai 100 rakaat silakan. Cuman kalau kagak kuat 1000 rakaat, Pak, kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, bahwasanya duduk majelis taklim membahas satu ilmu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Duduk majelis taklim membahas satu bab daripada ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Coba bayangkan, sholat 1000 rakaat bisa gempor tuh kita. Tapi dengan kita duduk di majelis taklim, maka lebih baik kata Nabi daripada sholat 1000 rakaat. Makanya Pak, kita rajin istiqomah. Kalau memang nggak ada keperluan, udah duduk majelis taklim. Kalau ngantuk bagaimana? Udah tiduran sambil duduk, nggak apa-apa. Ya, itu nikmat. Karena nikmat tidur itu majelis taklim, Pak. Waktu Jumatan nikmat banget itu tidur. Sebenarnya nggak nikmat tidur, cuman tertidur. Beda kan? Jadi orang yang niat tidur sama tertidur itu beda. Kalau tertidur walaupun sebentar tapi nikmatnya sangat luar biasa. Kalau niat tidur kadang-kadang nggak langsung tidur. Balik sini, balik sono, mikir ini, mikir sono, sampai berjam-jam, kadang-kadang nggak tidur-tidur. Tapi kalau ketiduran, nyandar di tembok sambil taklim, itu pun sudah ngorok kadang-kadang.
Udah hadir saja di majelis taklim. Karena keuntungannya sangat luar biasa, ya. Majelis taklim selesai, ditutup dengan kifarat majelis, maka kata malaikat, qumu maghfurun lakum, berdirilah kalian karena dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari majelis taklim. Dulu pernah ada seorang pemuda, di saat Rasulullah SAW buat majelis taklim datang. Saat pemuda tadi datang, muka Rasul langsung merah. Tapi di saat majelis taklim tadi ditutup dengan kifarat majelis, maka muka Nabi kembali ceria dan tersenyum. Sahabat bertanya, ya Rasul, tadi di saat pemuda tadi datang, kenapa muka Rasul kelihatannya sangat sedih dan merah? Dan setelah selesai majelis taklim, kenapa muka Rasul kembali ceria? Maka kata Rasul, tadi pemuda datang dengan berlumuran dosa. Tapi setelah majelis taklim ditutup dengan kifarat majelis, maka pemuda tadi diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya majelis taklim ini adalah sarana pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita merasa rugi kalau sampai enggak majelis taklim, merasa rugi kalau sampai enggak berjamaah. Dan perasaan-perasaan yang semacam itu harus kita tanam dalam hati kita. Karena jangan sampai merasa rugi kalau kagak kerja. Wah, merasa rugi kagak dagang, merasa rugi kagak lembur, tapi nggak pernah merasa rugi kalau meninggalkan sholat berjamaah. Nggak merasa rugi kalau nggak duduk majelis taklim. Padahal ini semuanya merupakan satu bekal menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan bagaimana di akhirat kelak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullahu, yakni istaqamu if'alan kama istaqamu aqwalan. Kata Yahya bin Mu'adz ar-Razi mengatakan, yang disebut summastaqamu tadi adalah orang yang istiqomah baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan, ya. Jadi antara perbuatan dan ucapannya ini selaras. Istilahnya tidak bertentangan perbuatan dan ucapannya. Ini yang disebut dengan orang yang istiqomah. Jadi selalu jalan. Jadi yang diucapkan itulah yang diamalkan. Dan yang diamalkan, yang dilakukan itulah yang diucapkan. Itulah yang disebut dengan istiqomah menurut Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Jadi yang dikatakan, yang diucapkan, yang diamalkan. Yang diamalkan itulah yang diucapkan. Contoh gini, misalnya seorang bapak, dia nyuruh anaknya ke masjid, tapi dirinya sendiri kagak ke masjid. Nah, berarti ini ucapannya nggak sesuai dengan perbuatan. Lah biasanya kalau ada yang seperti ini, ya mungkin masih kecilnya anaknya mau, Pak. Tapi kalau sudah gede dikit, lawan itu anak. Kenapa? Karena bapaknya antara perbuatan dan ucapan tidak sama. Lalu bagaimana? Sebagai orang tua, apapun yang dikatakan kepada anak, itulah yang harus kita lakukan. Nak, kamu baca Quran, maka bapaknya harus nyontoin baca Quran. Nak, kamu berjamaah ke masjid, bapaknya nyontoin berjamaah ke masjid. Nak, ke majelis taklim, bapaknya pun juga nyontoin ke majelis taklim. Jadi kalau ada bapak yang semacam ini, berarti dialah bapak yang istiqomah karena sesuai perkataan dan perbuatannya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan summastaqamu adalah istaqamu ala sunnati wal jamaah, yaitu istiqomah ya dalam melaksanakan sunnah dan juga berjamaah. Itu yang disebut dengan orang istiqomah, ya. Selalu istiqomah dalam melaksanakan sunnah,
Karena sunnah ini 24 jam Pak, sunnah Nabi. Bagaimana hidup sunnah Nabi dalam kehidupan kita, istiqomah dan berjamaah, itu istiqomah. Kan? Artinya apa? Artinya kalau bahasa kita jangan sampai gini Pak, anget-anget tai ayam, ya kan? Ada kan bahasa anget-anget tai ayam, atau bahkan ibadahnya musiman. Kalau musim rajin banget, tapi lu nggak musim males. Ini ada orang yang semacam itu. Nah, kalau sudah semacam itu, maka tidak disebut dengan orang istiqomah. Atau bahkan kalau lagi banyak masalah, rajin banget ke masjid. Masih nganggur, rajin banget ke masjid. Giliran sudah kerja, kagak pernah nongol tuh. Nah, itulah yang disebut dengan anget-anget tai ayam. Ya, jadi orang yang semacam ini termasuk bukan orang istiqomah. Makanya diantaranya istiqomah ini adalah selalu istiqomah, continue dalam melaksanakan sunnah dan juga berjamaah. Nah, kalau sudah seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi malaikat akan turun kepada mereka, yakni alal ladzina amanu wastaqamu tatanazzalu alaihim indal mauti al malaikatu bil bisyarah. Nah, makanya malaikat turun kepada mereka kapan turunnya? Indal mauti, di saat kematiannya. Jadi di saat sakaratul maut, di saat pertaruhan imannya, di saat meregang daripada nyawanya, malaikat turun memberikan kabar gembira kepada mereka. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Ya. Janganlah takut dan jangan bersedih. Yakni yaquluna lakum la takhafu ma baina aydikum min amri dunya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yakni al jannatu allati wa'adakumullahu bi ala lisani nabiyik. Yang dimaksud malaikat di sini adalah turun untuk memberikan hiburan kepada mereka, kepada orang yang sedang mau meninggal dunia tadi, orang yang sedang sekarat, yang sedang nazak. Kata malaikat, udah dah, kamu gak usah takut, kamu gak usah bersedih, ya. Urusan duniamu gak usah dipikirkan, karena nanti masalah urusan dunia akan dibereskan oleh Allah. Karena kamu orang soleh, nanti anak-anakmu akan dijadikan soleh oleh Allah. Gak usah khawatir dengan hartamu, dengan anakmu. Dan juga diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang yang istiqomah, yaitu surga yang telah dijanjikan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadiah kepada orang yang istiqomah, ya. Karena saat sakaratul maut Pak, itu sesuatu yang sangat luar biasa, godaannya berat. Makanya setan datang macam-macam. Ada yang datang rupa ibunya, rupa bapaknya, rupa gurunya, berbagai macam. Sakaratul maut dalam keadaan kehausan. Setan datang dengan bawa minuman segar. Makanya pada saat itu kalau orang gak kuat imannya, maka dia akan ikut daripada godaan setan dan meninggal tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang istiqomah, malaikat datang kepada mereka, menghibur malaikat. Udahlah, kamu jangan takut, tenang aja, kamu gak usah bersedih lah. Dibawa berita gembira, dihibur oleh malaikat bahwasanya Allah menjanjikan surga untuk kamu. Sehingga setan yang mau menggoda itu dihalau oleh malaikat. Makanya Pak, sebagai riwayat menceritakan bahwasanya malaikat maut kalau mau mencabut nyawa seseorang itu mampir ke masjid, nanya ke masjid, bagaimana, kamu kenal gak sama orang itu? Oh, dia mah orang istiqomah, dia rajin berjamaah, rajin taklim. Kalau kamu nyabut dia, hati-hati ya, kasihan dia. Maka
malaikat-malaikat yang biasa jadi teman di masjid, malaikat yang biasanya jadi teman berjamaah, malaikat yang biasanya jadi teman majelis taklim, malaikat yang biasanya jadi teman berzikir di masjid, maka ikut semuanya ke rumahnya mendampingi daripada malaikat maut. Maka pada saat mau pencabutan nyawa, di mana setan itu dengan berbagai macam cara menggodanya, maka dihalau, diusir itu setan, sehingga dengan mudah orang ahli masjid itu mengatakan la ilaha illallah, dengan mudah membawa iman matinya. Tapi di saat malaikat maut mampir ke masjid, nanya, kenal nggak sama dia kamu? Oh, nggak kenal saya. Katanya saya dekat rumahnya dengan masjid, tapi nggak pernah ke sini itu. Udahlah, habisin aja dia, buat mainan dia. Maka di saat sakaratul mautnya ini tidak ada hiburan. Malaikat maut datang dengan muka yang serem, hitam, bau lagi, didampingin daripada malaikat azab dengan bawa cemeti dari neraka. Nyawanya dibuat mainan, sehingga di saat mau ditarik itu nyawanya, nyawa di tenggorokan yang terlihat bagaimana kobaran api neraka, dia ketakutan, dia menjerit, nggak ada yang dengar, walaupun di sampingnya banyak orang. Kenapa? Karena ini sudah sifatnya gaib, jadi nggak ada yang dengar. Bahkan kadang-kadang anaknya mencengengesan di sampingnya. Anaknya pun gak mau nalkin orang tuanya. Padahal orang tuanya dalam keadaan kesakitan, orang tuanya dalam keadaan taruhan antara iman dan kafir di dalam meninggalnya. Malaikat gak ada yang menghibur, dibiarkan sama malaikat. Lah, disitulah perlunya bagaimana kita menjadi orang istiqomah, perlunya menjadi orang yang ahli masjid, jaga daripada sunnah Rasulullah SAW dengan harapan istiqomah tadi. Malaikat nanti di saat kita mau meninggal dunia pada berdatangan ke kita, berdatangan ke rumah kita, menghibur kita, sehingga kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, meninggal husnul khotimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, barangkali pertanyaan. Ya. Kalau berbicara masalah istiqomah, tentu kan ada dua metode yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah paham, dan yang kedua adalah mengerti. Yang pertama adalah kita harus paham agama, dan yang kedua adalah kita harus mengerti agama. Lalu derajatnya yang manakah yang lebih tinggi? Paham agama dulu atau mengerti agama dulu? Karena kalau menurut saya paham itu adanya di buku, sedangkan mengerti itu adanya di akal pikiran. Gini. Jadi agar supaya kita istiqomah, yang pertama kita belajar dulu. Belajar ilmu. Duduk di mana? Duduk majelis taklim. Nah, setelah kita belajar ilmu, nanti akan ada kepahaman. Makanya Pak, sebenarnya kalau ilmu itu bahasanya bukan satu kali bahasan, tapi satu ilmu itu sampai berkali-kali. Bahkan ulama satu hadis itu diulang berkali-kali sampai apa? Sampai paham. Makanya kadang-kadang kita baca suatu materi satu kali nggak paham, dua kali pun nggak paham. Setelah berkali-kali baru kita paham. Artinya apa? Artinya dalam sebuah majelis taklim bahasan ilmu sebenarnya bukan hanya cukup satu kali, tapi kalau bisa diulang berkali-kali sampai akhirnya tumbuh kepahaman di dalam hati. Sehingga tumbuh kepahaman di dalam hati, maka akan mudah untuk melaksanakan perintah Allah dengan istiqomah. Lah, tanda-tanda orang yang istiqomah itu seandainya terlewatkan, dia merasa kehilangan. Itu tanda-tanda orang istiqomah tuh. Ya. Jadi misalnya subuh tiba-tiba kesiangan, wah itu bisa nangis Pak. Itu tanda-tanda istiqomah tuh. Tapi kalau
ketinggalan suatu amalan dia itu nggak merasa sedih, berarti masih belum ada masuk daripada sifat istiqomah. Nah makanya kita duduk majelis taklim ini, walaupun kita sudah tahu, tapi pada dasarnya untuk menanamkan daripada kepahaman, sehingga kalau kita sudah mempunyai kepahaman, maka kita akan mudah untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini aja Pak, sholat berjamaah Pak, masih banyak orang belum paham. Ngerti itu. Wah, dalil ngerti dalilnya, cuman nggak paham. Nah kalau sampai semua satu RT aja paham Pak, penuh ini Pak, kan? Kalau sampai satu RW paham bagaimana pentingnya sholat berjamaah, hebatnya sholat berjamaah, bisa jadi ini banyak penggusuran Pak untuk perluasan daripada masjid. Kalau semuanya paham, yang jadi permasalahan kan nggak paham, ngerti sih ngerti, cuman kagak paham. Nah sehingga kalau orang sudah nggak paham ini, walaupun ketinggalan Pak, nggak ada rasa sedih, bahkan memang sengaja ketinggalan gitu lah. Nah ini caranya orang nggak paham nih, ya. Jadi memang sengaja ninggalin. Tapi kalau orang sudah paham, sudah wujud sifat istiqomah di dalam kehidupannya, maka saat ketinggalan satu kali sedih, tahajud ketinggalan sedih, sholat duha lewat sedih, baca Quran kelewatan sedih. Pendek kata, semua amalan-amalan kalau ketinggalan itu merasa sangat sedih yang luar biasa. Makanya sahabat Rasulullah SAW sholat berjamaah Pak, kalau masbuk mereka itu bergabung 3 hari. Kalau ketinggalan sholat berjamaah bergabungnya 1 minggu. Itu ada keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Jadi sahabat Nabi itu kalau masbuk 3 hari bergabung Pak, susah sedih. Kalau sudah satu apa itu istilahnya nggak meninggalkan daripada sholat berjamaah, ketinggalan, nggak menemukan berjamaah 1 minggu berkabungnya, sedih banget selama 1 minggu. Nah makanya kita belajar bagaimana perasaan-perasaan yang semacam itu juga ada di dalam diri kita, sehingga dengan harapan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para sahabat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.